Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Wina Syarfina dari kelas 2A. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Kemudian, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Wahab MAG selaku dosen mata kuliah pendidikan karakter yang telah menjadi pembimbing dalam tugas ini terkait mini riset. Semoga tugas mini riset ini dapat memberikan manfaat kepada saya selaku pembuat tugas dan semua pihak yang membaca maupun mendengar. Di sini saya akan memaparkan suatu kearifan lokal Tijak Tanah pada masyarakat Kayong Utara. Sebelum masuk pada tema yang saya angkat, pertama saya akan memaparkan dulu apa itu kearifan lokal. Menurut Edwards, kearifan lokal itu adalah menyatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Apabila kita merujuk pada konstitusi, maka secara yuridis formal kearifan lokal telah diperkenalkan dalam pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Sedangkan pengertian secara umum, kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama, bahkan melembaga. Tradisi Tijak Tanah pada masyarakat Melayu Kayong Utara. Merujuk pada latar belakang ataupun pengertian mengenai kearifan lokal yang sudah saya bahas sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan atau tradisi Tijak Tanah itu sebenarnya mereka yang melaksanakan berarti mereka berfilosofi atau percaya pada nilai-nilai, etika, dan cara-cara yang terkandung di dalam pelaksanaan Tijak Tanah itu sendiri. Kemudian, kenapa kita mesti memperbincangkan kearifan lokal? Kearifan lokal berfungsi sebagai sarana integrasi sosial, bahwa ternyata di dalam kegiatan Tijak Tanah ini berfungsi sebagai sarana integrasi sosial di lingkungan pelaksanaannya. Seperti ketika sebelum mengadakan kegiatan Tijak Tanah ini, sanak saudara dan orang-orang di lingkungan sekitar berdatangan membantu orang yang ingin melaksanakan tradisi yang disebut Tijak Tanah ini untuk mempersiapkan apa-apa yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Semuanya membagi tugas dalam mempersiapkan segala macam keperluan untuk acara tersebut. Kemudian, di dalam kegiatan Tijak Tanah ini tidak hanya mengangkat nilai-nilai yang ada di masyarakat, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai agama, dan hampir sebagian besar kearifan lokal atau juga tradisi-tradisi pada masyarakat Kayong Utara memiliki nilai-nilai religius yang artinya tidak menghilangkan nilai-nilai religius atau agama di samping nilai adat istiadat di Kayong Utara itu sendiri.
Berbagai pertanyaan tentunya patut diajukan mengenai kegiatan atau tradisi tijak tanah ini. Yang mau saya bahas pertama ialah ada apa dengan tijak tanah di Kayong Utara? Pada kegiatan tijak tanah ini ada beberapa unsur. Pertama adalah satu piring tanah yang diambil dari tanah sekitaran masjid, yang artinya masyarakat Kayong Utara mengharapkan anak yang telah lahir hidup di jalan Allah dengan harapan seorang anak akan rajin beribadah dan menyembah Allah. Kedua, pengguntingan rambut yang disertai dengan sholawat Nabi, bertujuan sebagai pengungkapan rasa syukur dan berharap sang anak hidup dengan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kaca dan lilin yang dihidupkan pada saat prosesi pengguntingan rambut. Masyarakat Kayong Utara berharap anak tersebut selalu ingat dan berkaca bahwa ia diciptakan hanyalah sebagai seorang hamba, dan lilin yang dihidupkan adalah berfilosofi bahwa jalan kehidupan akan selalu terang jika anak tersebut selalu ingat kepada Sang Pencipta. Kedua, ada tangga yang terbuat dari tebu dan diiringi lantunan salawat Nabi dari orang-orang yang hadir pada acara tijak tanah. Hal ini dapat diartikan bahwa di dalam masyarakat Kayong Utara yang melaksanakan tradisi atau kekuatan itu mengharapkan anaknya hidup berjalan dengan mentauladani kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ketiga, seorang anak harus menangis ketika ditijakkan ke tanah dengan harapan ketika melakukan dosa atau melanggar larangan di dalam agama Islam, anak tersebut akan menyesali dan mengingat Allah. Di dalam prosesi tijak tanah ini juga mempunyai nilai kekompakan. Orang yang melakukan prosesi ini adalah orang yang kompak, baik yang mengundang atau orang yang mengadakan acara, maupun yang diundang atau orang yang diundang untuk menghadiri acara. Mengapa di sini saya bilang kompak? Karena untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan ini diperlukan persiapan yang benar-benar dibutuhkan dalam prosesi pelaksanaan. Dan di dalam pelaksanaan juga diperlukan kekompakan seperti berbagi tugas. Ada yang menggendong bayi, ada yang mengambil tanah yang telah ditijakkan kepada bayi, ada yang melantunkan sholawat, dan ada pula yang membawa gunting guna memotong sedikit rambut anak tersebut. Yang kedua, kedisiplinan. Ketika tijak tanah dilakukan, tidak boleh ada satu pun orang berbicara ataupun sibuk dengan handphone yang sering kita lihat pada kegiatan ataupun agenda seperti rapat masing-masing orang masih ada yang sibuk dengan handphonenya. Tetapi di dalam kegiatan atau tradisi tijak tanah ini, kita tidak akan melihat hal semacam itu. Karena dengan kesadaran dan menghormati prosesi yang diadakan pemilik rumah, setelah pelaksanaan barulah dibolehkan bersenda gurau. Jika sekarang sering muncul sikap primordialisme pada masyarakat kita, tetapi dalam prosesi ini hal itu tidak berlaku, karena dalam pelaksanaannya masyarakat Kayong Utara tidak memandang identitas atau latar belakang seseorang untuk menghadiri kegiatan tersebut. Semua orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar rumahnya akan diundang. Kemudian ada nilai etika juga dalam kegiatan tijak tanah ini. Ketika ingin pulang setelah acara selesai, semua orang harus menyepakati apakah sudah boleh pulang atau masih ingin bercengkrama.
Jika sebagian sudah ingin pulang, maka acara ditutup dengan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan satu persatu menyalami tuan rumah dan pemilik rumah, memberikan satu butir telur yang telah dihiasi digantung seolah kembang bunga. Tidak hanya telur, di bagian hiasan tersebut telah digantung uang sebesar kemampuan setiap orang yang mengadakan tradisi. Yang terakhir, juga ada nilai kehormatan, di mana dari segi berpakaian, orang-orang yang pergi ke acara ini berpakaian sebagaimana mereka pergi sholat ke masjid, tidak berpakaian jeans ataupun celana pendek. Karena selain tradisi ini dianggap sakral, juga untuk menghormati pemilik rumah. Selanjutnya, dari segi cara duduk dan penempatan, di mana para lelaki dan wanita, kecuali orang tua, sang anak, dan keluarga dekatnya, berbeda bagian ruangan rumah dan cara duduk yang dipraktekkan. Sebagaimana mestinya, duduk yang sopan, bersila dari awal datang hingga proses-proses selesai dilaksanakan. Semua orang akan tetap duduk bersila demi nilai kesopanan kepada sesepuh atau imam dan juga pemilik rumah. Saya ingin mengatakan bahwa kegiatan pijak tanah pada masyarakat Kayong Utara ini bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga berkearifan. Selanjutnya, bagaimana strategi masyarakat Kayong agar tetap menjaga kegiatan ini tetap dilakukan milenial. Masyarakat Kayong melakukannya dengan sugesti. Jika tidak dilakukan atau dilaksanakan, ketika mendapatkan rezeki berupa seorang anak, maka anak itu akan selalu kesusahan dalam berinteraksi, beraktivitas, dan jauh dari kehidupan religius, dan lain sebagainya. Poin penting yang ingin saya bahas adalah bagaimana mengetahui orang-orang semakin percaya terhadap nilai yang ada di dalam kegiatan pijak tanah itu. Jawabannya adalah banyak orang yang mengikuti tradisi ini. Kedua, dilaksanakan di berbagai daerah, baik daerah di Kayong Utara maupun di luar Kayong Utara. Kemudian, dengan melihat seberapa pentingnya kegiatan ini menurut sebagian besar masyarakat Melayu Kayong Utara, hal inilah yang saya anggap bisa untuk menuju masyarakat yang berkearifan dengan nilai religius tanpa menghilangkan nilai luhur di dalam masyarakat itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.